seperti apa visi dan juga misinya, utamanya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya? Jadi kita mungkin mulai dengan yang mendasar dulu ya. Jadi sama halnya seperti di dalam bisnis, ya, hubungan luar negeri, apakah itu geopolitik maupun geoekonomi, tentunya dilandasi pertama pada kepercayaan. Ya, jadi kepercayaan investor, kepercayaan mitra dagang itu yang utama. Ya. Dan apa yang bikin mitra dagang atau investor percaya itu adalah karakter atau kredibilitas kita. Ya. Nah, hemat kami yang sangat merusak kredibilitas kita di mata internasional itu hal-hal seperti drama di Mahkamah Konstitusi, ya, menjadi tersangkanya kepala KPK, ya, terkait kasus korupsi. Nah, hal-hal seperti ini sangat-sangat mengganggu citra Indonesia di kancah global. Ya. Bagaimana kita mau meminta mitra dagang, investor untuk percaya, ya, kalau rumah kita berantakan seperti itu. Ya. Jadi itu menunjukkan mendesaknya membenahi kelembagaan di Indonesia, ya, dalam negeri. Nah, prinsip kedua yang sangat penting itu adalah respect. Ya. Jadi bahwa kita disukai oleh banyak negara itu belum tentu berarti bahwa kita dihormati oleh negara-negara lain. Ya. Mungkin saya bisa kasih sedikit analogi, ya, seperti mungkin kalau kita masih ingat zaman kita di SMA, mungkin ada anak-anak yang sangat populer, ya, karena dia cakep atau cantik atau atletis atau karismatis, tapi belum tentu itu yang paling cerdas atau yang juara, ya kan? Malah yang juara seringkali tidak begitu populer, ya kan? Tapi juara itu biasanya di respect, ya. Nah, yang kami lihat ada dua masalah. Ya, pertama, kita kurang mempunyai pendirian, ya, kurang berorientasi kepada prinsip. Ya. Semua diiyakan. Ya, pantas kita sangat populer, semua orang suka sama kita karena kita nggak pernah bilang tidak, kita tidak pernah say no, gitu kan. Kedua, kami menilai bahwa hubungan luar negeri kita saat ini terlalu, istilah kami itu transaksional, ya. Semua diutamakan kepada hanya investasi dan ekspor saja, ya. Sementara sebenarnya negara lain, mitra internasional itu pengen ngajak kita ikut mengerjakan tantangan bersama seperti krisis iklim, ya, atau misalnya cyber security, ya. Jadi bukan hanya semata isu perdagangan, hanya semata investasi, tapi juga kepentingan bersama, gitu ya. Nah, itu yang membuat kami mengkonsepkan yang namanya kebijakan berbasis nilai, ya, atau values based policy. Ya. Kita harus jelas apa nilai-nilai yang kita pegang teguh, ya, apa norma-norma yang kita pegang teguh. Nah, itu yang harus menjadi kompas, ya, yang harus selalu menjadi mata arah, ya, sehingga menciptakan sebuah konsistensi, sehingga itu kemudian baik membangun kepercayaan, ya, maupun membangun respect, ya, dari negara lain kepada kita. Oke, sebetulnya banyak tadi dari jawaban Pak Tom ya yang bisa kita breakdown lagi, utamanya tadi berkaitan dengan Indonesia. Tadi Pak Tom menyampaikan bahwa kita iya-iya saja, that's why banyak yang suka begitu dengan kita. Tapi pertanyaan mungkin akan lebih spesifik ya, dalam bidang apa saja dan apa yang nanti akan diperbaiki ke depannya. Tapi sebelumnya saya akan ke Pak Mulya terlebih dahulu dari nomor urut 2 sendiri, dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kalau kita lihat mungkin dalam konteks ekonomi, Prabowo dan juga Gibran ini lebih menggelorakan prinsip ekonomi Pancasila yang diyakini ini adalah sebagai esensi terbaik ya dari sisi ekonomi kapitalisme dan juga sosialisme. Tapi mungkin bisa di breakdown lagi seperti apa detailnya visi dan juga misi ke depannya dalam hubungan internasional, utamanya berkaitan dengan ekonomi dan juga perdagangan. Ya, betul. Terima kasih Mbak Syifa. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa prinsip yang kita kedepankan adalah ekonomi Pancasila, di mana kita menggabungkan the best of both worlds ya, antara yang ekonomi kapitalis dan juga peran pemerintah yang kuat. Dan di sini Indonesia pertama harus kita letakkan dalam konteks dulu bahwa dibandingkan banyak negara-negara di dunia, kita berperforma lebih baik. Jadi pertumbuhan ekonomi kita stabil di 5%, salah satu yang tertinggi di antara G20. Lalu inflasi kita juga stabil di 3%, salah satu yang terendah di G20. Jadi already on the right track, ini yang harus kita push terus ke depan. Nah,
sekarang dalam kondisi tantangan geopolitik yang sangat kuat sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus lihat bahwa Indonesia salah satu keunggulan kita adalah negara besar dalam artian penduduknya, paling nggak itu aja. Kita adalah market yang besar dan sebagaimana pernah dilakukan oleh banyak negara-negara besar lainnya, salah satu contohnya Amerika Serikat ketika mengalami krisis berpuluh-puluh tahun yang lalu adalah menggerakkan ekonomi internalnya. Ini yang selama ini kita belum pernah lakukan secara sangat serius sampai belakangan-belakangan ini gitu. Nah, ekonomi internal ini yang kemudian bisa kita gerakan untuk mengembangkan konsumsi dari masyarakat, lalu kemudian investasi masuk, dan ini bisa di-trigger oleh government spending. Makanya salah satu dari program unggulan dari Prabowo Gibran adalah leading dengan government spending. Antara lain melalui program swasembada pangan, swasembada air, lalu kemudian membangun dari bawah. Jadi government spending ini kita harapkan pengeluaran pemerintah kita harapkan dapat menggerakkan ekonomi, muncul investasi-investasi para pelaku UMKM, kemudian ikut aktif di sana menyediakan makan siang dan lain-lain, lalu kemudian daya beli masyarakat meningkat. Ini akhirnya akan menjadi lingkaran malaikat. Jadi lingkaran malaikat itu ketika satu udah bergerak, antara government spending atau konsumsi masyarakat atau investasi dari swasta, satu udah bergerak dan itu sudah bergerak dengan benar, itu akan menjadi bola yang semakin lama semakin besar. Oke, sehingga berputar begitu ya. Betul sekali. Nah, kaitannya dengan ekonomi internasional, tentunya dalam kondisi yang semakin yang sedang dalam kondisi penuh ketidakpastian, kita tetap perlu firm di dalam politik luar negeri kita yang bebas aktif, membangun hubungan yang baik dengan semua negara, memperluas perdagangan dan juga menarik investasi dari semua negara tanpa pandang bulu. Yang kedepannya tentunya kita harapkan masuk ke sektor-sektor yang menjadi sektor ekonomi masa depan. Itu harapan kita, Mbak. Oke, baik. Nanti kita juga akan lebih rinci lagi ya membahas seperti apa sebetulnya tantangan yang dilihat begitu ya dari paslon nomor urut 2 dan strategi yang dihadapi untuk menjawab tantangan tersebut. Namun sebelumnya kita akan beralih ke pasangan dari nomor urut 3 perwakilannya ya, Pak Sip. Narsip. Iya, Pak Sunarsip, kita ketahui juga bahwa dengan majunya Ganjar Mahfud sendiri ini kan mengusung visi ataupun juga konsep menuju Indonesia unggul ya. Dan di satu sisi yang terus disampaikan adalah pasangan nomor urut 3 ini akan terus membela begitu ya kepentingan nasional. Nah, ketika kita berbicara berkaitan dengan hal ini, tapi di satu sisi juga tetap menjaga presensi begitu ya kehadiran Indonesia di kancah internasional dan juga hubungan-hubungan yang sudah ada, seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Sarifah. Jadi konsep visi kami Indonesia unggul itu sebenarnya boleh dikatakan melanjutkan dan melengkapi apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu Indonesia Emas 2045. Jadi konsep Indonesia Emas itu kan konsepnya lebih kepada hitung-hitungan PDB per kapita, kenaikan PDB per kapita, tetapi kami juga punya program yang lebih fokus dan lebih punya impact jangka panjang dan lebih substansial gitu ya, yaitu terkait dengan peningkatan produktivitas, baik produktivitas sumber daya manusia, produktivitas modal gitu ya. Jadi modal, sumber daya manusia dan seluruh itu termasuk juga produktivitas dalam konteks investasi. Makanya kita juga mendorong betul terkait dengan investasi itu karena kita kan punya target yang mungkin di antara para kandidat kan paling tinggi pertumbuhan ekonominya 7%. 7% itu baru kita bisa dapat kalau kita misalnya naikkan investasinya. Hitung-hitungan kami itu kalau kita kepengen ngejar target pertumbuhan investasi 7% itu kita paling tidak investasi itu harus setiap naik tumbuh sekitar 12-15% per tahun. Kita hari ini cuman tumbuh sekitar 5%-an. Itu yang mungkin menyebabkan kondisi kita tidak bisa berkembang secara signifikan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga produktivitas investasi, produktivitas tenaga kerja, kita push di situ, kita dorong di situ dengan berbagai program afirmatif yang kita sudah siapkan, baik di tingkat sektoral sampai ke tingkat desa, kita siapkan semua begitu, dan itu kita akan bisa push, kita harapkan nanti produktivitas itu menyumbang ke pertumbuhan PDB itu sekitar, kalau hari ini ya PDB sekitar 5% itu ditopang oleh produktivitas itu sekitar
3%-an. Jadi kontribusi produktivitas kepada PDB itu pertumbuhan ekonomi itu sekitar 3%-an. Jadi kita harus naikin lagi supaya kita bisa mengejar target pertumbuhan antara 7% sekitar itu. Naikinnya berapa? Hitung-hitungan kami itu posisi produktivitas ini kita harus naikin sekitar 60-70% ke depan. Jadi itulah kemudian kita siapkan seluruh program yang oleh Pak Mahfud MD pada debat Cawapres terakhir itu, beliau bilang 21 jurus program ekonomi, ya termasuk di dalamnya ada satu keluarga miskin, satu sarjana, macam-macam lah ya kira-kira begitu. Itu bagian dari kita menaikkan produktivitas tenaga kerja. Nah, kalau terkait dengan bicara yang jangka pendek yang Mbak Syarifah tadi sebutin, di CNBC sebutin, yang terkait dengan geopolitik dan lain-lain, yang kemudian punya impact kepada perekonomian di dalam negeri, ya tentu kita juga harus siapkan pirantinya. Ini kan tahun 2024 ya, target kami itu di 2025 sebenarnya kalau kita mau mengejar target pertumbuhan. 2024 itu masih pemerintahan sekarang ya. Jadi kita belum bicara tentang target pertumbuhan ekonomi 7% di 2024. Tapi kami punya keyakinan bahwa di tahun 2025 itu ruang untuk tumbuh lebih besar daripada tahun ini dan tahun depan, tahun lalu dan tahun depan itu besar sekali. Karena apa? Ya, tentu kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, otoritas moneter di dalam menjaga stabilitas. Itu modal dasar ya. Fiskal sudah bagus, moneter sudah bagus, sektor real kebijakannya juga sudah bagus. Pemerintah juga sudah menyiapkan elemen-elemen struktural yang bagus, infrastruktur sudah bagus. Nah, ini yang kemudian kita coba optimalkan semaksimal mungkin, yang kemudian nanti kita bisa menjadikan senjata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini dan tahun kemarin. Itu kira-kira seperti itu.